Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi perkenalkan, nama Bapak Putu Agus Putra Dwi Payana. Jadi kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Agus. Nah, karena kalian baru memulai pembelajaran di tingkat SMP, ada hal yang ingin Bapak sampaikan ke kalian. Jadi, pembelajaran yang akan kalian terima di tingkat SMP ini akan sedikit berbeda dengan pembelajaran yang kalian terima di sekolah dasar. Jadi, walaupun kalian belajar di rumah, Bapak harap kalian tetap serius dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini, jadi kita akan belajar mengenai IPA. Nah, sebelum kita belajar tentang IPA, jadi ada hal yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Yang pertama, apakah kalian suka dengan pelajaran IPA? Nah, itu dulu. Yang kedua, apa sih yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kata IPA? Ya, Pak bisa tebak. Pasti yang ada di pikiran kalian itu IPA adalah tentang rumus, dan rumus. Ya, tentu saja itu tidak benar. Jadi IPA itu bukan hanya sekedar mempelajari tentang rumus saja. Jadi IPA itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, tata surya, pelangi, terjadinya petir maupun hujan. Nah, mendengar kata-kata tersebut, apakah kalian sudah tertarik dengan belajar IPA? Dalam mempelajari IPA itu ada 3 kemampuan yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu mengamati atau pengamatan. Kemudian yang kedua, membuat inferensi, dan yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat di slide berikut ini. Oke, kalian bisa lihat di bawah ini, ya. Jadi pengamatan itu melibatkan semua panca indera kalian. Contohnya hidung, kemudian bibir, mata, telinga, dan kulit untuk merasakan. Selain itu juga kalian juga harus menggunakan alat ukur, misalnya untuk memperoleh informasi ataupun data yang kalian inginkan. Nah, itu yang pertama, mengamati. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah membuat inferensi. Jadi membuat inferensi ini merupakan suatu cara untuk mengolah data yang kalian dapatkan atau informasi yang kalian dapatkan setelah melakukan pengamatan. Jadi data itu bisa berupa tabel, kemudian berupa gambar atau tulisan. Ya. Lanjut, yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan. Nah, ini. Jadi kalian mengkomunikasikan kepada teman kalian informasi atau data yang sudah kalian dapatkan. Jadi kalian tinggal mempresentasikan hasil pengamatan yang kalian lakukan seperti itu. Gimana? Bisa paham kan dari ketiga keterampilan ini? Sudah jelas? Oke, sekarang kita akan lanjut. Tapi sebelum lanjut, Bapak akan memberikan satu contoh melakukan pengamatan. Misalnya kita ingin mengamati pohon, ya. Jadi dalam pohon ini kita bisa menyebutkan bagian-bagian dari pohon. Misalnya, ya, ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, dan juga ranting. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari pohon. Nah, data tersebut lalu kalian catat di buku kalian. Oke, jadi bagian-bagian dari tumbuhan atau pohon tersebut kalian catat di buku tulis kalian. Misalnya akar, kemudian batang, daun, kemudian ada ranting. Nah, setelah kalian membuat
data tersebut dalam buku kalian. Selanjutnya baru kalian komunikasikan atau bacakan hasil dari pengamatan kalian tersebut ke teman kalian. Seperti itu. Mudah kan? Jadi sekarang baru kita akan lanjut. Oke. Nah, setelah kalian menguasai ketiga keterampilan tersebut, pasti akan ada muncul pertanyaan di pikiran kalian. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang IPA? Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan dalam mempelajari IPA tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kalian bisa memahami fenomena yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kok bisa turun hujan? Nah, kenapa setelah hujan bisa muncul pelangi? Kenapa bisa ada gempa bumi? Nah, itu manfaatnya. Kalian bisa tahu fenomena-fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selain itu juga, kalian akan dituntut untuk berpikir secara logis atau sistematis. Jadi setelah kalian mengamati, kemudian membuat data atau inferensi, kemudian mengkomunikasikan, sehingga pikiran kalian itu akan sistematis sesuai dengan metode yang sudah kalian lakukan dari ketiga tersebut: pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Itu. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup kalian. Itu saat kalian mempelajari IPA, itu dapat meningkatkan kualitas hidup kalian. Selanjutnya, itu dapat memecahkan masalah yang kalian hadapi. Itu. Dibanyakan manfaat belajar IPA. Jadi jangan hanya berpikir kalau IPA itu sekedar rumus dan rumus. Nah, selain itu, dalam pelajaran IPA kita mempelajari beberapa objek. Di antaranya, yang pertama, objek IPA yang kita pelajari adalah fisika. Jadi dalam fisika ini kita bisa belajar tentang suhu, listrik, kalor, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di kimia kita akan belajar tentang materi, zat, molekul, dan lain-lain. Kemudian di biologi kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, kemudian bagaimana klasifikasi makhluk hidup. Jadi ada banyak lagi selain itu. Nah, yang terakhir ini adalah ilmu bumi dan antariksa. Jadi kalian di sana akan belajar mengenai tata surya, kemudian bagaimana bisa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi seperti itu, anak-anak. Gimana? Seru kan belajar tentang IPA? Jadi Pak yakin kalian pasti akan tertarik untuk belajar tentang IPA ini. Nah, itu dulu video dari Bapak. Jadi untuk selanjutnya akan Bapak berikan tugas untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam belajar IPA. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.